Fikih sunnah-sunnah puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar sunnah-sunnah puasa. Simaklah video berikut ini ya. Sunnah-sunnah puasa adalah amalan yang jika dilakukan pada saat puasa akan menambah pahala, namun jika tidak dilakukan tidak berdosa. Nah, sunnah-sunnah puasa antara lain sebagai berikut. Sunnah puasa itu yang pertama ada mengakhirkan makan sahur. Nah, jadi makan sahur itu mengandung berkah, ada berkahnya. Jadi tidak boleh tidak sahur. Walaupun tidak berdosa, utamakan makan sahur karena kalian akan dapat pahala, juga ada berkahnya. Di sini ada hadis Rasulullah yang artinya dari Anas ibnu Malik radhiyallahu an bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Makan sahurlah kalian karena sesungguhnya dalam makan sahur itu ada berkahnya." Hadis riwayat muttafaqun alaih. Walaupun kalian hanya memiliki kurma atau hanya sanggup meneguk air sekali aja, itu nggak masalah, itu tidak apa-apa. Yang penting kalian ada makan sahur, mengakhirkan makan sahur, karena sahur itu ada berkahnya, berkah untuk tubuh kita, juga berkah rizki nanti yang akan diberikan Allah untuk kita, yang diberikan oleh Allah untuk kita. Yang kedua, menyegerakan berbuka puasa setelah masuk waktu berbuka. Ibaratnya kalian menyambut waktu berbuka. Wah, bentar lagi waktunya berbuka. Jadi kalian menyiapkan makanan, menyiapkan minuman, berkumpul bersama keluarga. Contohnya misalnya seperti itu ya. Nah, di sini ada hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang artinya dari Sahal ibnu Sa'ad radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang akan tetap dalam kebaikan selama mereka menyegerakan puasa. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Bu, gimana kalau misalnya saya sakit tidak berpuasa? Kalau misalnya kalian sakit tidak berpuasa, tapi kalian ada waktu menyempatkan menyiapkan makanan untuk orang yang berbuka puasa, jadi kalian mendapat pahala sama seperti pahala orang yang sedang berpuasa. Kenapa? Karena kalian melakukan sedekah. Sedekahnya itu membuat atau menyajikan makanan untuk orang yang berbuka puasa. Yang ketiga, di sini ada berbuka dengan kurma atau sesuatu yang manis. Jadi sunnah puasa yang ketiga yaitu berbuka dengan kurma atau sesuatu yang manis. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang di antara kamu berbuka, hendaknya ia berbuka dengan kurma. Jika tidak mendapatkannya, hendaknya ia berbuka dengan air, karena air itu suci. Kenapa harus kurma? Karena kurma akan mengembalikan stamina kita, lalu daya tahan tubuh kita yang sebelumnya sudah dehidrasi karena tidak makan, tidak minum karena puasa. Jadi kurma ini banyak manfaatnya untuk tubuh kita. Hadis riwayat Imam 5. Nah, jadi daripada kalian langsung minum teh manis atau makan makanan yang manis, utamakan ada kurma agar stamina kita kembali seperti sedia kala. Selain itu, kalian juga mendapatkan pahala. Nah, lalu selanjutnya sunnah puasa yang keempat adalah berdoa sewaktu berbuka. Nah, kalian sudah hafal belum doa berbuka? Di sini ada contoh doa berbuka puasa. Ini doa panjangnya ya. Kalau yang biasa kita kenal itu, yang biasa kita hafal, cukup Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, lanjut buka halaman berikutnya.
Sunnah puasa yang kelima, mengakhirkan makan sahur. Di sini ada hadis Rasulullah yang artinya telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ubaidullah, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abu Hazim, dari Abu Hazim dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, aku makan sahur bersama keluargaku, kemudian aku bercepat-cepat agar mendapatkan sujud atau sholat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kalau sudah makan sahur, akhirkan makan sahur, ikut sholat subuh berjamaah. Mau berjamaah di rumah boleh, mau berjamaah di masjid juga boleh. Tapi kalau sedang berhalangan tidak bisa sholat berjamaah, nggak apa-apa, sholat munfarid atau sholat sendiri di rumah. Lanjut. Sunnah puasa yang keenam, memperbanyak iktikaf di masjid, terutama pada akhir bulan Ramadan, yaitu tanggal 21, 23, 25, 27 dan 29. Nah, di sini ada hadis Rasulullah lagi dari Aisyah radhiyallahu an bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam selalu beriktikaf pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan hingga beliau wafat. Kemudian istri-istri beliau beriktikaf sepeninggalnya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Beriktikaf itu apa? Beriktikaf itu berzikir di dalam masjid, berzikir, sholat sunnah, baca Al-Quran, segala amalan kalian lakukan di masjid, tidak ada keluar masjid ya. Supaya apa? Supaya mendapatkan berkahnya bulan Ramadan, mendapat pahala dan lain-lain. Lalu yang ketujuh, sunnah puasa yang ketujuh, memperbanyak ibadah seperti membaca Al-Quran dan sholat sunnah. Membaca Al-Quran satu ayat, satu huruf hijayah saja yang kalian baca itu akan menjadi teman kalian di akhirat, akan menjadi teman kalian nanti di alam kubur, yang menyelamatkan kalian juga di alam kubur. Jadi teman kita nanti yang di alam kubur adalah ayat-ayat, huruf-huruf hijayah yang sering kita baca pada Al-Quran. Makanya kalian rajin-rajinnya membaca Al-Quran. Misalnya kalian punya teman, sahabat namanya Dani tidak bakal bisa menolong kalian siksa kubur. Yang bisa menolong kalian hanyalah ayat-ayat Allah, huruf hijayah dari Al-Quran. Nah, sering-sering membaca Al-Quran, kalian akan menuai banyak pahala. Teman kalian juga bakal banyak yang menolong kalian nanti di kubur. Dan sholat sunnah ada macam-macam ya. Nah, ada sholat duha, sholat tahajud, sholat istikharah, dan lain-lain. Selanjutnya sunnah puasa berikutnya, memperbanyak amal kebaikan seperti sedekah, tolong menolong dalam kebaikan, membantu fakir miskin, dan menyantuni anak yatim. Jadi segala hal kebaikan atau amalan baik yang kalian lakukan di bulan Ramadan akan mendapatkan pahala 2 kali lipat, berlipat-lipat ganda. Berbeda dengan hari biasanya. Ibaratnya kalian membaca Al-Quran dapat pahala 10 misalnya. Nah, di bulan Ramadan kalian bakal dapat pahala berlipat ganda membaca Al-Qurannya. 10 dikali-kalikan lagi menjadi berlipat-lipat ganda pahalanya. Makanya kalau di bulan Ramadan perbanyak amalan baik, bukan amal buruk. Kalau banyak amal buruknya berarti amal buruknya juga dosanya berlipat ganda. Yang rugi siapa? Yang rugi diri sendiri. Sedekah itu bukan hanya berupa uangnya, juga bisa berupa jasa.
Misalnya, kalian membantu ibu kalian menyapu. Niatkan dalam hati ikhlas, ya Allah, saya ikhlas membantu ibu menyapu. Misalnya ada tetangga yang angkat barang sendirian, kepayahan, kalian bantu angkat barang. Misalnya kalian membantu ayah kalian mencuci motor, niatkan dalam hati ikhlas. Nah, itu sudah sedekah, tolong menolong dalam kebaikan. Misalnya ada semut nih di luar rumah kalian, kalian kasih sedikit gula, niatkan sedekah untuk semut, ya Allah, saya niat sedekah memberi makan untuk semut. Atau misalnya ada kucing di depan pintu rumah kalian minta makan, kalian kasih makan sedikit untuk kucing, itu niatkan sedekah, nanti akan dapat pahala berlipat ganda. Membantu fakir miskin. Fakir miskin itu apa, Bu? Orang miskin itu orang yang tidak mampu, belum tentu dia bisa makan sehari 3 kali, itu orang miskin. Tapi orang miskin ini punya rumah, hanya saja tidak tahu bisa makan hari ini atau tidak. Nah, itu orang miskin. Tapi kalau sudah fakir miskin, sudah tidak tahu bisa makan hari ini, lalu dia juga tidak punya rumah. Nah, biasanya fakir miskin ini hidupnya gelandangan di pinggir jalan atau minta-minta pengemis di jalan. Nah, kalian bisa sedekah. Kemudian menyantuni anak yatim. Kalau misalnya kalian mempunyai tetangga dia anak yatim, kalian bisa mencoba menyantuni anak yatim. Tidak harus memberinya uang, bisa juga kalian memberikannya makanan. Atau jika kalian memiliki baju yang layak pakai, kalian bisa sedekahkan untuk anak yatim. Tidak boleh menghina anak yatim. Anak yatim harus disayangi. Kenapa? Karena Rasulullah mencintai anak yatim. Dengan kalian menyantuni anak yatim, maka kalian nanti akan dilimpahi berkah yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugasnya adalah hafalkanlah doa berbuka puasa ya. Lalu buatlah video hafalan kalian. Contohnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alfi Syahrin. Saya akan menyetor hafalan doa berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin.